Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sunnatal gharra'a awdaha minas subhil ablaj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala minas sama'i ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan ghaira dhi iwaj. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal hujaj. Wassalatu wassalamu ala khairir rusuli wa afdali man fis sama'i araj. Wa ala alihi tayyibil arji wa awalir rutabi wad duraj. Wa ashabihi alladhina badzalu nufusahum fi ihya'i sunanihi wa man fi silki nidhamihim indaraj. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni adama lahu illa siyam huwa li wa ana ajzi bihi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Hadis qudsi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun hafizakumullah. Seluruh aktivitas manusia, fisik maupun non fisik, yang diorientasikan untuk mencari ridho Allah dan untuk kemaslahatan manusia, maka ia bernilai ibadah atau yang biasa disebut dengan amal solih, yang nantinya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, semua kebaikan nilainya akan dilipat gandakan sampai 10, sampai kemudian 700 kali lipat. Seperti sholat yang kita kerjakan dalam satu waktu itu, di sisi Allah nilainya sama dengan 10 waktu. Harta yang kita infakkan untuk membela dan menegakkan agama Allah atau fisabilillah, itu berlipat gandanya bisa sampai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam agama kita ternyata ada amalan yang kalau kita kerjakan sesuai dengan tuntunannya, ia akan mendapatkan pahala atau ganjaran di sisi Allah yang unlimited atau tanpa batas. Yakni yang pertama adalah memberi maaf atas kesalahan orang lain. Dalam interaksi sosial kita, tidak jarang antara satu dengan lainnya, disengaja atau tidak, mungkin terjadi hal-hal yang menyinggung perasaannya atau menyakiti hati maupun fisiknya. Orang-orang yang dengan mudah memberikan maaf kepada mereka yang nyata-nyata salah kepada kita tanpa harus menunggu mereka minta maaf, maka ia akan mendapatkan balasan di sisi Allah lebih dari kebaikannya. Apalagi jika disertai dengan ihsan,
atau bahasa agamanya aslaha. Jadi memaafkan kesalahan orang lain tanpa nunggu dia minta maaf, kemudian kita mampu berbuat baik kepada mereka lebih dari kebaikannya kepada kita, maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Siapa yang mampu memaafkan dengan mudah kesalahan orang lain dan mampu berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan memberikan pahala yang tanpa batas. Lalu yang kedua, amalan manusia yang akan mendapatkan pahala yang unlimited di sisi Allah adalah sabar. Tidak jarang dalam amaliyah kita sehari-hari kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memancing emosi kita, yang kalau tidak atau tanpa kita sadari kita bisa terjebak dengan perbuatan yang justru bisa menghilangkan dari pahala amal yang kita kerjakan, yakni ketika nilai-nilai kesabaran itu lenyap dari dalam diri kita. Ketika kita mampu tetap sabar ketika diuji oleh Allah, seberapapun besarnya tingkatan ujian itu, boleh jadi misalnya sedikit dikurangi kesehatannya, sedikit dikurangi hartanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah akan menguji dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan dikurangi sedikit harta benda kita, termasuk juga akses untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lain yang di situ digambarkan was-samarot. Maka kata Allah, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menerima dengan lapang dada apa yang Allah timpakan kepadanya, maupun sabar ketika menjalankan ketaatan. Ada upaya maksimal untuk bisa meraih apa yang orang-orang soleh kerjakan dengan terus berusaha sekuat tenaga sehingga bisa mengoptimalkan nilai-nilai ibadah yang sedang dikerjakan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun juga sabar ketika menjauhi maksiat atau apa-apa yang dilarang oleh agama. Kesemuanya itu akan menghadirkan pahala di sisi Allah yang tanpa batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang sabar itu kelak akan dipenuhi pahalanya tanpa batas. Ayo hadirun hadani Allah ayakum ajmain. Lalu yang ketiga, Allah akan berikan pahala yang tanpa batas adalah kepada hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyama huwa li wa ana ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi hadis itu ada dua, satu hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang spirit dan redaksinya langsung dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang spiritnya dari Allah
lalu redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu, bahwa seluruh amal ibadah yang dikerjakan hamba-hambaku itu untuk mereka, untuknya, illa siyama, kecuali puasa. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya itu agar nanti di akhirat mendapatkan pahala yang tanpa batas. Hadzal hadis juz'un min hadisin qudsiyyin syarifin. Ini hadis termasuk hadis qudsi yang mulia. Yubayyinu fadilatas syamil 'azimati, menjelaskan tentang keutamaan puasa yang sangat agung indallahi, di sisi Allah. Haitsu yudha'ifu Allahu hasanatil a'mal, di mana Allah akan melipat gandakan ibadah puasa tanpa batas. Fayanfadilullahu bitakdiri thawabi, Allah sendiri yang akan menetapkan berapa pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang sedang berpuasa, bila hududin, dengan tanpa batas, lisyiddati ikhlasihi, karena begitu cintanya Allah, begitu murahnya Allah kepada hamba yang melaksanakan puasa dengan ikhlas. Fasaumu ibadatun sirriyatun bainal abdi wa rabbih. Oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini dinilai sebagai ibadah sirriyah, antara ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. La yadkhuluhar riya, yang kecil sekali kemungkinan disusupi oleh riya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dengan jelas terlihat oleh orang lain. Tapi puasa adalah rahasia antara dirinya dengan Tuhannya. Wa huwa junnatun ay wiqayatun minan nar. Allah jadikan puasa bagi hamba-hambanya itu sebagai perisai antara dirinya dengan api neraka. Wa dzu manzilatin aliyatin, dan puasa itu menduduki tempat yang tinggi di sisi Allah. Tajalu ra'ayata famis shaimi atyaba indallahi min rihil miski, di mana Allah jadikan bau tidak enaknya mulut dari hamba Allah yang sedang berpuasa itu di sisi Allah ternyata lebih wangi dibanding minyak yang paling wangi sekalipun. Itu tatkala hamba Allah itu mau mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka hadirin hadirin Allah yakum ajma'in, bagaimana nilai puasa seorang hamba di sisi Allah? Setidaknya tergantung pada dua hal. Yang pertama, bagaimana ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena di dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa hawa nafsu yang menjadi bagian dari sisi dalam diri manusia, kan sisi dalam diri manusia itu ada ruh, ada akal, dan ada nafsu. Nah, nafsu yang hawa nafsu itu di dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa sebelum disematkan kepada manusia, ia membangkang terhadap Tuhannya. Ketika disuruh menghadap, dia malah membelakangi. Ketika diperintah untuk membelakangi, dia menghadap. Maka selama 100 tahun dia ditempatkan di tempat yang panas. Setelah dites di tempat yang panas selama 100 tahun, dipanggil lagi hawa nafsu itu untuk menghadap Allah, dia membelakangi. Diperintah untuk membelakangi, dia menghadap. Maka diletakkan nafsu itu di tempat yang dingin selama 100 tahun. Dan selama 100 tahun pula, ketika diperintah untuk menghadap, dia membelakangi. Dan ketika diperintah untuk membelakangi, dia menghadap. Artinya, dia tidak taat terhadap perintah Tuhannya. Maka kemudian diuji dia di tempat yang lapar. Ternyata nafsu itu akan lemah ketika berada di tempat yang lapar. Maka salah satu tujuan dari disyariatkannya puasa tidak lain adalah bagaimana manusia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Lalu yang kedua,
bagaimana hamba Allah yang sedang berpuasa itu mampu mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuknya, mulai dari qiyamul lail, dimulai dari sholat tarawih maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya lebih dibanding hari biasanya. Kemudian tadarus Al-Quran yang kalau kita lihat tadarus Al-Quran itu sesungguhnya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana mampu mengambil makna kandungan dari ayat Al-Quran. Karena hadirin, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran itu, kata Sayyidina Ali, adalah jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang tidak menghadiri jamuan itu, dan celakalah orang yang hadir tetapi kemudian tidak menyantapnya. Sementara pakar Al-Quran Abdullah Daras mengatakan bahwa Al-Quran ibarat intan mutiara yang ketika kita pandang dari satu sisi ia akan mendatangkan atau memberikan cahaya, dan ketika kita pandang dari sisi yang lain maka ia pun akan mendatangkan cahaya yang berbeda dengan cahaya yang kita pandang dari sisi lain. Dan begitu seterusnya, ketika kita membiarkan atau mempersilahkan orang lain untuk memandangnya, maka dia pun akan mendapatkan cahaya yang berbeda dengan cahaya kita yang pertama maupun cahaya kita yang kedua, dan begitulah seterusnya. Itulah sebabnya kemudian kita jumpai saat ini sekian banyak tafsir Al-Quran, dan semuanya pasti antara benar dan tidak, karena yang otoritas atau yang otoritatif itu adalah ayat Al-Quran, tapi kalau tafsirannya itu tentu relatif. Tetapi insya Allah semua ahli tafsir yang kemudian menafsirkan Al-Quran telah mencukupi atau telah sampai pada kapasitasnya untuk menafsirkan ayat. Maka hadirin, jadi kalau kita tadarus Al-Quran, tentu kita coba bukan sekedar berapa banyak kita baca, melainkan apa yang kita dapatkan setelah kita membaca Al-Quran. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Demikianlah khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum turhamun. Wa alamu anna dunya darul mamar wa anna akhirata hiya darul maqar. Fatazawwadu min mawarikum wa ta'ahabu li hisabikum wa ardikum ala rabbikum. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahumma an arba'ati khulafai nabiyika ala tahqiq wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur wa anil muslimina wal muslimati 'ammah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma wafiq raisa biladina Indonesia wa wafiq man qama maqamahu wa wahidum ila iqamatil adli wa nusratid din wal amali bis syariatil mutahharati fi kulli hin. Allahumma hfadh hurriyatana wa hurriyata biladina Indonesia hurriyatan tammah wa syuddaha bis sahha war raha wal karamah.
Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ansurna ala a'da'ina wa qina amman dhalamana wa la taftah li a'da'ina tariqan ila istibadina wa istimari biladina Indonesia ya khairan nasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasallu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.